Boikot Indonesia terhadap Israel mendapat respon yang bervariasi dari masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk nasionalisme dan patriotisme. Makanya kamu kere terus. Makanya kalian kere. Kasih sampai Jokowi mukanya stres waktu kasih pengumuman itu ya. Kita akan melobi, kita pisahkan politik dari olahraga, saudara. Kita akan kirim Erick Thohir buat ngemis-ngemis jilat-jilat pantat FIFA, saudara ya. Saudara-saudara, mukanya udah stres, sudah goblok iki PDIP, goblok PDIP. Pusing nih ya, saudara ya. Kebayang nggak? Jokowi stresnya minta ampun itu, saudara. Dia berharap jackpot ini ya, dapat ini, saudara ya. Dia berharap ini jackpot ini. Di bawah kepemerintahan Jokowi, Indonesia ekonominya maju. Itu tadi ya. Kenapa, saudara? Karena Jokowi ngutukin Israel. Bongkan kena karma kamu. Iya kan? Saudara tahu, kalau Anda ngajari anakmu bikin jahat, kamu ngajari anakmu bikin jahat sama tetangga, siapa yang pertama kali dijahati sama anakmu, saudara? Kalau orang tua ngajari anaknya buat bikin jahat sama tetangga, saudara, buat kurang ajar sama tetangga, maka siapa yang pertama kali dijahati? Orang tuanya dulu, saudara. Latihan dulu anaknya ini kurang ajar sama orang tuanya. Jokowi ini ngajari rakyatnya buat jahat sama Israel. Akhirnya apa, saudara? Yang jadi korban siapa? Jokowi dulu dikorbanin, saudara. Saudara kira Jokowi nggak babak belur 2019 ya bidding untuk FIFA ini, saudara? Babak belur, saudara ya. Sudah ya, istilahnya sudah diuntal nih ya, sudah sampai di sini, saudara. Terpaksa harus dimuntahkan lagi. Aduh, kasihan lu, kasihan. Goblok, saudara ya. Ternyata, saudara ya, Indonesia ini memang bandel ya. Makanya bolak-balik kena sanksi dari FIFA ya. Dan saudara tahu bagaimana FIFA ini sebetulnya sejak awal sudah membongkar betapa kadrunnya Indonesia, ya, betapa kadrunnya Indonesia dari tahun 1958 ini, saudara ya. Jadi zaman itu benar-benar lagi maraknya Nasakom ya, mulai ada Nasakom. Soekarno berusaha memegang Nasakom untuk menantang Amerika dengan kepongahannya ya, saudara ya, dengan kepongahannya Soekarno. Dia tantang Amerika, saudara ya. Akhirnya nyungsep, saudara ya. Hari ini tema kita adalah FIFA membongkar khilafah Indonesia, ya, saudara ya. Ternyata, saudara ya, masalah boikot memboikot ini, Indonesia ini memang paling berani, saudara ya. Sebentar, ini bukan paling berani, tapi paling dablek, paling bebal, saudara. Ya, ya, saudara ya. Ini belum saya siapkan, tapi sudah ini ya. 1958 Indonesia kena sanksi FIFA Tribun. Ya, ini ada ceritanya, saudara ya. Mana ya, Indonesia kena sanksi FIFA News ya. Ini ya, saudara ya, kisah Indonesia tolak bertanding dengan Israel di Piala Dunia 1958 karena silit. Karena silit, ngawur ini, karena solidaritas ke Palestina. Bentar, saudara ya, nanti kita baca ini ya, saudara ya. Jadi ternyata, saudara ya, Indonesia ini memang bandel ya. Makanya bolak-balik kena sanksi dari FIFA ya. Dan saudara tahu bagaimana FIFA ini sebetulnya sejak awal sudah membongkar betapa kadrunnya Indonesia ya. Betapa kadrunnya Indonesia dari tahun 1958 ini, saudara ya. Jadi zaman itu benar-benar lagi maraknya Nasakom ya. Mulai ada Nasakom. Soekarno berusaha memegang Nasakom untuk menantang Amerika
Dengan kepongahannya ya saudara ya, dengan kepongahannya Soekarno, dia tantang Amerika saudara ya, akhirnya nyungsep saudara ya, nyungsep sendiri. Dari awal Indonesia itu ya memang ngutukin Israel ya, makanya nggak heran Soekarno sial terus ya, apes terus ya Soekarno itu ya, kasihan ya Soekarno kalau saya lihat ya, dalam ketidakmengertiannya dia. Akhirnya sial Soekarno. Coba kalau Soekarno waktu itu dia memberkati Israel. Waduh, Indonesia langsung lepas landas. Soekarno bisa 3 turunan itu jadi presiden itu saudara ya. Ya kan? Bisa Soekarno, mungkin bukan Megawati yang naik, mungkin si Guru saudara ya. Atau si Guntur Soekarno yang laki-laki. Tapi karena anak laki-lakinya Soekarno dikebiri semua oleh pemerintah, ya kan oleh Soeharto dulu kejam sekali kan, Soeharto itu kan. Sampai Megawati itu kan nggak lulus kuliah saudara kan. Megawati itu nggak lulus ya, sekolah pertanian dulu ya, nggak lulus saudara. Karena dipersulit sama Soeharto, kurang ajar sekali ya Soeharto itu ya. Jadi itu ada dokter siapa itu ya yang menghina Megawati, nyindir. Itu mah anak presiden biasa hidup enak. Oh kurang ajar saudara ya. Megawati itu hidupnya susah dulu ya zaman Soeharto. Ya bahkan sampai tahun 97 itu ya. Waktu PDI split jadi PDIP kan 97 itu kan. Itu susah sekali itu Megawati itu saudara ya. Yang masukkan itu kan juga siapa itu saya lupa sampai namanya itu ya. Dulu sekumnya PDIP, Partai Demokrasi Indonesia PDI dulu ya. Sekarang PDI mah udah bubar nggak jelas ya. Atau bentar ya saya jadi lupa itu namanya ya. Alumni Satya Wacana itu juga ya. Itu gara-gara dia maka si Megawati bisa kembali berpolitik ya. Kalau enggak juga nggak bisa Megawati berpolitik. Wah itu benar-benar dibikin sial sama Soeharto ya. Tapi sebenarnya kenapa saudara? Karena Soekarno itu mengutuki Israel ya. Soekarno itu terjebak dalam jebakan kadrun ya dengan ikut-ikut ngutukin Israel. Dan kutuk ini menjadi kutuk nasional saudara ya. Kutuk nasional turun-temurun selama 70 tahun. Bayangin 70 tahun, itu masa orang-orang Yahudi dibuang di Babilonia. Mereka tobat saudara. Ya kan, dibuang di Babel lalu mereka tobat. 400 tahun kemudian mereka mulai membangun saudara. Nah ini Indonesia 70 tahun gak tobat saudara. Masih suka ngutukin. Anda bayangin coba ya, negara Indonesia ini ya, tiap hari kerjanya ngutukin Israel. Bagaimana Indonesia mau benar? Saudara tahu, lawong negara-negara Arabnya saja sekarang ninggalin Palestina. Ya. Negara-negara Arab sekarang sudah tahu betapa kurang ajarnya orang-orang Palestina ini, saudara. Ya. Betapa biadabnya orang-orang Palestina ini, betapa curangnya orang-orang Palestina ini, bahkan sudah dikasih negara tahun 1988 aja masih kurang ajar saudara. Terus mikirnya orang Arab, oh dasar kadrun, tinggal. Akhirnya Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, mereka balik badan, nggak mau ngurusin Palestina lagi. Apakah orang Israel mau perang? Enggak, saudara. Orang Israel maunya damai. Di awal para kadrun ini, mereka ikut nyerang-nyerang Israel. Nggak taunya kan mereka melihat Israel bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka melihat bagaimana Israel negara yang kecil itu melesat maju meninggalkan seluruh negara-negara Arab. Di kawasan itu, Israel menjadi negara yang paling maju, negara yang paling adikuasa, saudara. Makanya orang-orang Arab, orang Yordania, orang Syria, malah hancur Syria, ikut-ikutan keroyok Israel dulu. Turki melarat sekarang, saudara. Ikut keroyok Israel, Lebanon, berantak. Dikalahkan oleh 14 juta orang penduduk Israel. 14 juta, saudara, penduduknya, saudara. Lebih sedikit daripada Belanda. Belanda 18 juta. Israel 14 juta. Indonesia 280 juta. Hanya 5%. Penduduk Israel ini hanya 5%, saudara. Kemarin saya bikin meme ya. Si Ganjar itu kan, kalau perlu kita lobby ke FIFA supaya Israel disingkirkan dari U20. Kajian deh lu. Malah akhirnya Indonesia yang tersingkir dari FIFA. Itu namanya kutuk karma balik ke diri sendiri.
Ester 9 ayat 1, ya, pada hari musuh-musuh Israel, mereka-reka yang jahat mencelakakan Israel. Tetapi terjadi hari pembalikan keadaan. Israel mengalahkan musuh-musuhnya, saudara. Anda bayangin ya, betapa yang menjadi pelindung Israel ini adalah Jehovah Sebaot, yang lebih berkuasa daripada Allah SWT, saudara, yang melindungi Indonesia. Betapa pelindung Israel ini Jehovah Sebaot yang lebih berkuasa daripada Allah SWT yang melindungi Arab Saudi dan Indonesia, saudara. Betapa hebatnya 14 juta orang ini ya. Dari nggak ada, tiba-tiba nongol, saudara. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nubuatan tentang pemulihan Israel ini. Anda mau ngelawan orang yang begini, saudara. Anda mau ngelawan yang begini, mau dilawan sama anak, kan goblok, saudara ya. Nah, ini kita lihat ya. Kisah Indonesia tolak bertanding, belagu banget ya. Indonesia tolak bertanding dengan Israel di Piala Dunia 1958. Saudara bayangin, tahun 1958, Indonesia itu sudah masuk ke kancah dunia, saudara ya. Tahun 1958. Ya. Ingat, ini baru nongol ya. Indonesia itu ngalahkan Cina, ngalahkan banyak negara. Ya. Ya. FIFA menghormati keputusan Indonesia untuk boikot Israel, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas. Dihormati tapi tetap dikasih sanksi. Kamu nggak mau? Nggak apa-apa, kita nggak bisa paksa. Tapi sorry ya, lu minggir. FIFA menilai Indonesia telah melanggar prinsip olahraga yang harus netral dari politik. FIFA juga berusaha untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pemain dan ofisial yang terlibat dalam Piala Dunia. Ya, reaksi dari dunia internasional, boikot Indonesia terhadap Israel mendapat perhatian dunia internasional. Kemarin sempat masuk ke televisi di Haifa, saudara ya, sempat masuk televisi ya, cuman cepat ya beritanya ya. Mereka itu nggak terlalu urusan ya, nggak rese ya. Negara miskin, nggak usah didengar omongan orang miskin. Mereka cuma bilang omongan orang kere nggak usah didengar. Beberapa negara mendukung keputusan Indonesia. Negara mana? Negara mana yang mendukung, saudara? Ya, beberapa negara mendukung keputusan Indonesia sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dan perlawanan terhadap Israel. Negara yang mana? Palestinanya saja nggak apa-apa. Ya, Palestinanya aja nggak apa-apa. Negara mana? Anda goblok. Ada berapa kerugian Indonesia? Saudara tahu sudah banyak yang bangkrut karena ini ternyata investasinya dari tahun 2019 loh, saudara. Biddingnya 2019, tanda tangannya ya. Investasinya sudah 3 tahun yang lalu loh. 3 tahun mereka sudah invest. Wah, nih kita mau menuai hasilnya. Push, habis, sia-sia, bangkrut, saudara. Edan, saudara ya. Anda tahu nggak berapa banyak yang nangis ini gara-gara FIFA ini, saudara ya? Gara-gara Indonesia goblok ini ya. Masih bangga ada negara lain. Paling Turki sama Iran yang mendukung Indonesia. Coba tanya Amerika. Coba tanya sama Malaysia deh. Malaysia mah tepuk tangan. Weh, goblok Indonesia, goblok. Ore, goblok. Oh, Malaysia senang banget, saudara ya. Malaysia senang banget begitu Indonesia gagal FIFA itu ya. Bilang, nah lu goblok lu, bagus, kegoblokanmu adalah keuntunganku. Coba kalau Indonesia ini FIFA jalan, Malaysia bisa kegilas habis, saudara, perekonomiannya. Karena FIFA ini bukan hanya mengundang uang 1 miliar dolar datang, saudara, tetapi mengundang investor, saudara ya. Wah, Malaysia tepuk tangan kegirangan, saudara ya. Kegirangan, goblok. Wah, senang banget ya. Malaysia senang banget, saudara. Siapa negara yang mendukung Indonesia, yang memberikan dukungan, ya kan? Goblok Indonesia ini, kamu kok ya seneng ya? Hebat Indonesia, dalam arti goblok loh.
Ya kan hebat Indonesia, dalam hati goblok lu. Mau dikasih duit, mau dikasih ini. Long Palestinanya aja nggak apa-apa. Palestina aja nggak apa-apa, saudara ya. Goblok banget ya Indonesia ya. Itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa, saudara? Aduh. Reaksi dari masyarakat Indonesia, boikot Indonesia terhadap Israel mendapat respon yang bervariasi dari masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk nasionalisme dan patriotisme. Makanya kamu kere terus, makanya kalian kere. Kasih sampai Jokowi mukanya stres waktu kasih pengumuman itu ya. Kita akan melobi, kita pisahkan politik dari olahraga, saudara. Kita akan kirim Erick Thohir buat ngemis-ngemis jilat-jilat pantat FIFA, saudara ya. Saudara-saudara, mukanya udah stres, sudah goblok, goblok ini PDIP, goblok PDIP. Pusing nih ya, saudara ya. Boikot Indonesia terhadap Israel mendapat respon yang bervariasi dari masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk nasionalisme dan patriotisme. Makanya kamu kere terus, makanya kalian kere. Kasih sampai Jokowi mukanya stres waktu kasih pengumuman itu ya. Kita akan melobi, kita pisahkan politik dari olahraga, saudara. Kita akan kirim Erick Thohir buat ngemis-ngemis jilat-jilat pantat FIFA, saudara ya. Saudara-saudara, mukanya udah stres, sudah goblok ini PDIP, goblok PDIP. Pusing nih ya, saudara ya. Bentar ya, baterainya habis, lupa. Saudara kebayang nggak? Jokowi stresnya minta ampun itu, saudara. Dia berharap jackpot ini ya, dapat ini, saudara ya. Dia berharap ini jackpot ini. Di bawah kepemerintahan Jokowi, Indonesia ekonominya maju. Itu tadi ya. Kenapa, saudara? Karena Jokowi ngutukin Israel. Bukan kena karma kamu. Iya kan? Saudara tahu, kalau Anda ngajari anakmu bikin jahat, kamu ngajari anakmu bikin jahat sama tetangga, siapa yang pertama kali dijahati sama anakmu, saudara? Kalau orang tua ngajari anaknya buat bikin jahat sama tetangga, saudara, buat kurang ajar sama tetangga, maka siapa yang pertama kali dijahati? Orang tuanya dulu, saudara. Latihan dulu anaknya ini kurang ajar sama orang tuanya. Jokowi ini ngajari rakyatnya buat jahat sama Israel. Akhirnya apa, saudara? Yang jadi korban siapa? Jokowi dulu dikorbanin, saudara. Saudara kira Jokowi nggak babak belur 2019 ya bidding untuk FIFA ini, saudara? Babak belur, saudara ya. Sudah ya, istilahnya sudah diuntal nih ya, sudah diuntal, sudah sampai di sini, saudara. Terpaksa harus dimuntahkan lagi. Aduh, kasihan, lu, kasihan. Goblok, saudara ya. Goblok nggak, saudara? Masa nggak goblok? Goblok dong ya. Kenapa, saudara? Karena agama. Ya, bentar, tadi saya lagi tersign out tadi ya. Saya ulangi ya. Ketika orang tua ngajari anaknya buat jahati tetangga, maka yang pertama jadi korban bukan tetangga, saudara. Kamu dulu orang tuanya yang ngajari jahat. Sama, Jokowi ngajari rakyat buat benci Israel. Siapa yang pertama kali dijahati sama rakyatnya? Jokowi dulu, saudara. Goblok. Ini sudah, FIFA ini sudah diuntal, saudara ya. Sudah sampai tenggorokan, dimuntahin. Kalau masih di mulut namanya, ini sudah sampai tenggorokan, tinggal nerusin, saudara. Dimuntahin lagi. Dan konyol ya. Waktu bidding kan sudah tahu Israel bisa saja menang, bisa saja masuk dalam kualifikasi. Dan pertanyaannya lagi, saudara, yang anehnya lagi, seluruh Piala Dunia pasti ada kemungkinan Israel masuk. Kalau Indonesia mau seperti itu sifatnya, maka Indonesia tidak akan pernah ada di dalam Piala Dunia, tidak akan pernah menjadi penyelenggara Piala Dunia. Karena Israel bisa saja selalu, apalagi Israel sekarang luar biasa.
Israel itu luar biasa sekali, saudara. Dia investasi habis-habisan untuk aktualisasi di dunia pergaulan internasional. Yang heran ya, kenapa yang FIFA ini dibuat-buat ajang goblok-goblokan? Ini kan namanya ajang goblok-goblokan kan? Gila ya. Anda kepikir nggak nih orang-orang nggak pakai otak, saudara? Terus bangga. Ya kan? Dan yang saya paling senang apa waktu Ganjar ya. Kalau perlu kita lobby U20, kalau kita lobby FIFA supaya Israel jangan main. Enggak taunya malah Indonesia disingkirkan. Rasain lu. Rasain. Senang saya, saudara. Syukur. Syukur. Nanti besok kita bikin paper, saudara ya. Kebetulan kita ada kelas Palestina Indonesia ya. Palestina Israel. Ya, mau tak bikin paper itu nanti, saudara ya. Saya bikin paper nanti. Aduh, pasti nanti nilai saya langsung dapat A itu mata kuliah ini, saudara ya. Aduh, pasti menarik, saudara ya. Mereka juga pengen tahu segoblok apa sih orang Indonesia ini. Aduh, goblok unlimited ya, saudara ya. Nah, saya bacain ulang lagi ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.